alatnya. Ya, kita kurang 1 menit untuk ke mata kuliah. Oh, sudah dibantu oleh Sisa juga. Ya, terima kasih ya Sisa. Di nanti kurang 1 menit lagi kita akan mulai perkuliahan. Perkuliahan teori akuntansi. Nah, sudah pas jam 8 ini, sudah waktunya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan awali dengan doa. Ya, mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Ya, selamat pagi untuk semua mahasiswa semester 6. Dan kita akan memulai dengan perkuliahan teori akuntansi. Nah, ini yang menarik. Kemudian pasti ada banyak pertanyaan. Pak, kenapa yang lain itu teorinya di depan? Teori ekonomi, teori manajemen, itu semuanya ditaruh di depan. Pemahamannya dulu, baru kemudian bagaimana praktiknya ke belakang. Pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Tapi kalau akuntansi kok beda, Pak? Akuntansi kenapa diawali dengan cara-caranya dulu, bagaimana cara memposting, cara menjurnal, kemudian bagaimana menghitung biaya, bagaimana kemudian manajemen keuangan itu dilakukan, baru kemudian ke belakang teorinya, di belakang baru teorinya. Nah, ini yang perlu dipikirkan karena beda banget kalau di akuntansi itu kalau teorinya ditaruh di depan, pasti akan ada pasti banyak yang keluar dari akuntansi karena berat. Jadi teori akuntansi itu sebenarnya kumpulan dari segala sesuatu yang sifatnya praktikal menjadi sebuah teoretis. Jadi karena apa? Karena kita lembaga profesi, jadi di belakang semua pemahaman-pemahaman mengenai teori dan filsafatnya. Filsafat ilmunya ya, epistemologinya. Jadi kita itu berbeda. Kalau yang lain itu teorinya dulu, pemahamannya dulu, kemudian bagaimana praktiknya. Kalau di akuntansi itu lebih kepada bagaimana praktiknya, praktikalnya dulu dilakukan, dan kemudian baru teorinya di belakang. Ini masalah paradigma pendekatan keilmuan epistemologinya dengan cara induktif atau deduktif. Itu ya. Oke. Nah, apa aja sih yang kita pelajari di teori akuntansi ini? Jadi lebih kepada ya kalau boleh siapapun yang ada di sini silahkan dibuka masuk ke Teams-nya, terus kemudian dilihat di situ ada RPS. Jadi silahkan dibuka masing-masing. Kalau saya buka di sini video saya karena saya menggunakan HP itu nanti jadi berat. Jadi terus kemudian nanti putus-putus. Jadi silahkan aja dibuka di RPS-nya masing-masing. Itu ada 2 RPS. Yang Anda buka adalah yang RPS. Kalau kemudian di Teams, nanti di-download bisa. Kalau memang mampu dibuka, buka langsung. Itu di RPS edisi 2021. Jadi yang terakhir yang saya buat yang saya sesuaikan dengan kurikulum yang sekarang. Nah, ternyata kemarin ada rapat lagi tentang kurikulum. Nah, ini sepertinya akan berubah. Jadi akan ada berubah dan kita akan kurikulumnya ikut kurikulum pendidikan merdeka itu ya, kampus merdeka. Jadi itu nanti akan sangat berbeda. Sebenarnya nggak terlalu berbeda kalau isinya tetap, tapi ada beberapa yang kemudian sifatnya apakah kemudian bisa diikuti oleh
program studi lain atau bahkan fakultas lain. Ada beberapa mata kuliah yang mungkin bisa dibagi, seperti contohnya manajemen strategi, itu mungkin sangat kita berhubungan dengan strategi. Terus kemudian yang semester, itu di semester yang kebanyakan digenap yang di semester ini, mata kuliah saya yang bisa itu yang besok, analisis investasi, itu ternyata saya berkuliah bareng dengan manajemen, dibuka untuk prodi lain, sedangkan untuk fakultas lain bahkan diikuti oleh kampus lain itu seperti akuntansi berkelanjutan. Terus kemudian ada beberapa yang di mata kuliah pilihan ya yang bisa sangat terbuka untuk yang jurusan bahkan untuk fakultas lain. Kalau akuntansi keberlanjutan itu saya bersama dengan teknik industri malahan. Nah, ini salah satu kampus merdeka yang kurikulumnya harus kita ikuti. Nah, sedangkan teori akuntansi, nggak tahu yang lain apakah mampu gitu kemudian ikut teori akuntansi. Yang akan kemudian saya buka juga itu teori keuangan fundamental di semester depan. Pilihan untuk anak-anak, kalau untuk anak keuangan pilihan wajib, sedangkan untuk yang lain adalah pilihan ya kalau boleh mau ngikut silahkan. Nah, ini yang sangat apa ya, yang perubahan signifikan dalam hal kurikulum kependidikan di Indonesia. Oke, nah apa sih sebenarnya kemudian tujuan dari perkuliahan teori akuntansi ini? Jadi sebenarnya kita kemudian belajar tentang bagaimana perkembangan pembangunan dari awal pembangunan teori akuntansi sampai kemudian perkembangannya. Teori akuntansi itu berangkat dari mana gitu ya. Itu kalau kita sebut di dalam filsafatnya itu epistemologi, dari mana berkembangnya ilmu akuntansi ini. Teori-teori apa yang mendasari. Nah, memang sebenarnya kemudian kita itu kan ada teori keuangan, ada teori ekonomi, yang terus ada teori tata buku yang kemudian bergabung jadi satu gitu ya. Yang itu menjadi dasar kemudian konsep yang menjadi konsep dasar dari teori akuntansi yang kemudian menjadi dasar praktik. Tapi sebenarnya bahwa kemudian teori akuntansi ini sebenarnya ya diambil dari praktik-praktik akuntansi yang berlaku berkembang secara luar biasa. Teorinya berkembangnya lambat, tapi kemudian secara praktik memang lebih cepat akuntansi itu. Salah satu contohnya itu zaman saya kuliah dulu saya nggak dapatkan leasing. Saya lulus, kemudian PSAK-nya ada yang namanya leasing, hak sewa guna usaha, harus saya sesuaikan. Kemudian muncul teorinya, dan kemudian leasing itu ternyata sekarang menjadi salah satu alternatif pendanaan, dan seterusnya itu cepat banget gitu ya. Jadi kemudian zaman saya katakan S1, saya awal-awal bekerja, kemudian saat saya memutuskan untuk jadi dosen, dan sekarang itu perkembangannya cepat banget. Leasing yang awalnya itu sekedar kemudian orang sewa kemudian bisa beli, sekarang sudah menjadi teori pendanaan. Nah, itu yang berkembang sangat pesat di teori akuntansi. Nanti saling melengkapi dengan teori keuangan fundamental yang akan Anda ambil di semester depan, khususnya untuk yang ambil konsentrasi keuangan. Sedangkan teori akuntansi itu untuk semuanya, baik akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, pajak harus belajar tentang teori akuntansi. Nah, hal apa aja yang kita pelajari selain teori akuntansi, selain perkembangannya, tentu saja ada regulasi-regulasi ekonomi dan standar akuntansi. Ya, perkembangan standar dari kita itu asalnya PAI, kemudian kita menjadi ikut GEEP, kemudian sekarang awalnya itu ikut IAS, terus kemudian sekarang menjadi IFRS yang berlaku menyeluruh. PAI kita sangat dekat dengan kontinental, ya, akuntansi kontinental, akuntansi Belanda, kemudian berkembang menjadi GEEP yang Amerika, dan kemudian sekarang sudah ikut IFRS yang sifatnya kembali ke Eropa tapi lebih internasional untuk menyeluruh. Kemudian secara konsep juga akan ada banyak perbedaan yang akan Anda pelajari.
Jadi akhirnya Anda tahu, oh ini toh ternyata. Kenapa saya kemudian dari rule base menjadi principle base. Kemudian, oh ini toh saya kenapa kemudian akuntansinya itu tidak cash basis tapi accrual basis. Nah, ini nanti kita ketemu di sini alasannya, mengapanya gitu. Kalau kemarin kan bagaimana mengerjakannya ya. Terus kemudian hal yang lain kita pelajari ada prinsip-prinsip akuntansi. Bagaimana prinsipnya akuntansi, ada berapa prinsip, berkembang terus ya itu ya, dari yang kemudian ya kurang lebih 10-an ya, kurang lebih ya, memang 10 prinsip dasar akuntansi yang itu apa aja prinsipnya. Dulu ada yang namanya zaman saya itu ada kehati-hatian, prinsip kehati-hatian bahwa menyusun laporan keuangan itu harus hati-hati. Sekarang menjadi prudence, menjadi bukan lagi hati-hati, menjadi ya sebenarnya artinya sama gitu ya, tapi sangat berbeda maknanya. Ada terus kemudian prinsip-prinsip yang lain ya, yang nanti Anda pelajari. Kenapa kemudian gambarnya itu seperti piramida terbalik, nanti akan ada yang kita belajar bersama. Ya sudah tahu ya, kalau saya ngomong belajar bersama, pasti nanti kemudian saling belajar. Artinya bahwa kemudian ada Anda yang kemudian mempresentasikan, tapi di lain pihak nanti kemudian ada feedback yang saya berikan seperti revisi, tambahan, dan sebagainya. Jadi kita interaktif. Terus ada rerangka konseptual, kayak apa sih rerangka konseptual yang ada di akuntansi. Kemanfaatan akuntansi, baik secara normatif, secara hukum, peraturan, undang-undang, sebagaimana harusnya dilakukan, praktek akuntansi itu, terus kemudian kondisi praktiknya, teori positifnya bagaimana berkembangnya. Itu yang kira-kira yang kita pelajari ya, ada beberapa hal. Sedangkan kalau buku daftar ininya ya untuk pustakanya, referensinya ada banyak teori akuntansi itu. Tapi yang kemudian yang paling banyak dipakai kalau di Indonesia kita pakai teorinya Suarjono, dan satu lagi itu ada miliknya Hans Tuanakota Mustafa. Yang lain-lainnya sebenarnya lebih banyak yang bahasa Inggris ya. Kalau Anda mau baca Hendrickson dan Van Breda itu sudah ada terjemahannya juga, accounting teori. Terus Riahi Belkoi itu juga sudah ada terjemahannya. Ada Scott, ada Walt Zimmerman yang lebih ngomongin teori akuntansi positif, itu memang belum ada terjemahannya, tapi itu nanti di sesi-sesi belakang yang lebih dekat dengan teori keuangan fundamental. Ada Wolf, Turney and Dot, ada Wolf, Francis and Turney. Nah, itu yang beberapa buku yang bisa Anda pelajari. Tapi jangan khawatir, sebagian besar buku ini, kecuali yang bahasa Indonesia ya, sangat sulit memang e-booknya, itu sudah saya berikan dan saya sudah upload atau saya unggah di Teams, kita. Anda bisa download, Anda bisa pelajari, Anda bisa baca, dan ya itu untuk dasar pengerjaan nanti tugas-tugas Anda termasuk ujian akhirnya. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum kita membahas satu persatu apa yang akan kita pelajari dan kemudian bagaimana perkuliahan ini berlangsung, penugasan dan ujiannya. Oke, ada pertanyaan. Belum. Kalau belum, sebelum kita jauh melangkah, alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita memilih ketua kelasnya ya. Siapa yang menjadi ketua kelas yang akan membantu saya lebih kepada pengumpulan nanti di tugas akhir ya, di ujian-ujian Anda nanti,
dari kuis besar, UAS, ini nanti dikompilasi seperti biasalah. Seperti biasanya dikumpulkan dari masing-masing mahasiswa kepada ketua kelas itu, nanti ketua kelas yang menyampaikan ke saya. Jadi saya tidak menerima dari mahasiswa perorangan. Nanti kalau tidak kan saya jadi bingung ini emailnya siapa gitu ya. Kalau dari satu orang kan enak. Kira-kira siapa yang berkeinginan menjadi ketua kelas untuk membantu saya? Ya, semoga tidak lagi Gio, tidak lagi Michael, karena langganan gitu ya. Mungkin yang lain gitu ya, yang bisa membantu. Oke, siapa? Dan jangan menunjuk ini ya, jangan menunjuk orang lain. Gio aja Pak, Gio sudah terbiasa. Michael aja Pak, Michael sudah Saya boleh, Pak. terbiasa. Kenapa? Saya saja. Oke, Andre, sip. Itu senang saya gini ada yang mengajukan diri. Oke, Andre yang akan menjadi ketua kelas, nanti tugasnya itu lebih banyak mengkompilasi. Tapi juga ada, kalau yang sekarang itu ada tugas tambahan. Jadi ketua kelas itu mungkin dia harus bersiap 1-2 menit atau bahkan 5 menit sebelum perkuliahan ini berlangsung, tugasnya membantu saya ngerekam. Nah ini yang saya agak butuh bantuan. Karena sekali lagi saya nggak ngerti. Mungkin harus saya pasangin kamera di sini supaya saya bisa kuliah langsung Teams-nya lewat PC. Karena laptop saya laptop lama tahun 2008 sudah begitu platformnya beda lagi, bukan Windows ya, yang relatif tidak bisa saya update lagi, sehingga Teams dan lain sebagainya yang pokoknya yang program-program baru-baru yang sekarang ini tidak bisa saya pakai. Sedangkan kalau menggunakan PC saya juga sudah jadul, jadi saya menggunakan handphone untuk perkuliahan ini. Oke, membantu saya untuk merekam ya, Andre, nanti untuk membantu merekam. Jadi setiap perkuliahan itu, kalau biasanya kalau perkuliahan kita sudah tatap muka itu lebih banyak ambilin ini ya, ambilin remote dan sebagainya, itu ketua kelas yang membantu. Nah, sedangkan presentasi dan sebagainya itu tugasnya masing-masing kelompok mahasiswa. Nanti kemudian saat ujian akhir itu semuanya baik hard copy maupun soft copy itu ada di ketua kelas. Itu kalau online, kalau luring ya, saat tatap muka. Tapi saat kita menggunakan daring, kuliah online, jadi tugasnya itu membantu saya merekam di Teams ini, terus kemudian membantu saya juga untuk pengumpulan tugas akhir. Oke. Terima kasih Andre atas kesediaannya membantu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahan. Nah, hari ini kan kita ngomongin pengantar, termasuk RPS dan sebagainya. Nah, kemudian minggu depan itu sudah masuk pada materi perkuliahan yang pertama. Yang pertama itu adalah the role of accounting theory and accounting research. Jadi sebenarnya teori akuntansi ini dan riset akuntansi ini kayak apa sih awalnya terbentuknya, bagaimana peran-peran dari teori akuntansi ini menciptakan praktek akuntansi. Jadi yang kemudian saling vice versa ya, saling keterkaitan. Apakah praktiknya dulu baru teorinya kemudian muncul? Apakah kemudian didasari oleh teori kemudian muncul praktik? Nah, jembatan keledainya itu, Pak Pudu biasanya gitu ya, jembatan keledainya itu adalah research. Jadi praktek itu kebanyakan yang terjadi, praktik-praktik akuntansi kayak gini caranya modelnya. Nah, bagaimana diatur dan kemudian bagaimana diketahui polanya itu dengan riset-riset ternyata ketemu polanya, kemudian baru muncul teorinya.
dan kemudian muncullah standarnya akuntansi. Nah, itu nanti di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya postulat principles and concept of accounting. Jadi ternyata akuntansi itu ada postulat-postulat itu dasar apa ya, kebenaran yang tidak bisa tidak bisa ditolak gitu ya, secara filsafat gitu ya. Katakanlah apa postulat akuntansi? Oh, akuntansi itu adalah ada nanti kalau beda ya entity konsep. Postulatnya bahwa kemudian ada 4 postulat yang menjadi dasar di akuntansi kayak gitu. Katakanlah ada 4 postulat. Postulatnya ini. Nah, itu kemudian berkembang menjadi 10 prinsip akuntansi. Prinsipnya itu ini. Dan kemudian konsepnya, sedangkan konsep itu nanti akan ada 3 bertingkat gitu ya. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, terus masing-masing itu ada dibagi 1, terus ada yang 2, ada yang 3 yang kebentuknya dalam piramida terbalik. Tidak nanti kemudian saya jelaskan di sini, spoiler dong nanti. Jadi nanti dipelajari, nanti kemudian akan Anda presentasikan untuk penyajian kedua. Dan ini baik postulat, prinsip itu ada yang dibawa. Kita lagi ngomongin SAK-nya antara GAAP dan IFRS, tapi bahwa kemudian yang kita pakai, kita kan sudah pakai PSAK, SAK, IFRS, ya SAK besar. Nah, tapi ternyata kita masih punya etap. Nah, sebenarnya SAK etap ini yang masih sangat kental GAAP-nya. Terus kemudian ada SAK IMKM. Ya. Nah, itu kan kalau di sana kan SMEs gitu ya, small medium enterprise. Ini kayak apa sih 3-nya ini? Bentuknya apakah sama, postulatnya dan sebagainya. Ya, sebagai kata kunci postulatnya memang relatif sama, sedangkan prinsipnya pasti akan ada penyesuaian, sedangkan konsep pasti semakin kecil lingkup dari SAK itu pasti lebih sederhana. Nah, itu yang ada nanti di pertemuan kedua. Nah, pertemuan di perkuliahan kita keempat dari kali ini atau presentasi yang ketiga itu ada the search of objective. Bagaimana mencari tujuan dari akuntansi ini. Nah, ini jangan kaget, wah Pak, the search of objective. Kenapa akuntansi kok dicari objektifnya, dicari tujuannya. Nah, ini saat nanti ujian-ujian gitu biasanya senangnya Pak Putu gitu ya. Pak Putu kalau menguji, siapa akuntansi itu? Nah, kan tanya siapa akuntansi, ya kan repot kan. Nah, ini the search of objective. Jadi dia mencari tujuan. Tujuannya apa? Nah, di buku-buku itu, di beberapa juga materi yang sudah saya upload, termasuk hasil pemikiran dari Big Four itu juga ada saya tampilkan ya. Oh, IFRS ini loh, untuk IFRS ini etap ini seperti ini dan sebagainya. EMKM aja yang Big Four tidak banyak sebutkan, itu SMEs itu sangat khas khusus gitu ya, yang ya dia paling sederhana dan relatif paling mudah ya. Nah, kemudian setelah mencari tujuannya, itu kemudian conceptual framework. Bagaimana konsep dasar dari akuntansi yang saya gambarkan piramida terbalik. Ada yang kemudian bentuknya kotak atau dibentuknya kotak karena ya sebenarnya sama aja. Kalau dasarnya 1 ya memang harus dasar paling besar, atau kemudian 1, 2, 3 gitu ya, bertingkat. Itu nanti yang di conceptual framework itu bisa terlihat, dan itu juga masing-masing beda antara SAK IFRS, antara etap dan EMKM. Nah, itu pertemuan ke-5 dari sekarang atau presentasi penyaji yang keempat. Terus kemudian ada yang uniformity and disclosure, pengungkapan.
pengungkapan dan keseragaman, bahwa akuntansi itu kenapa kok harus seragam, seluruh dunia itu seragam. Dulu itu kan ada yang di bawah GAAP, ada yang di bawah undang-undang pajak ya, seperti di Eropa, sekarang jadi satu, semuanya di bawah IFRS. Itu di seluruh dunia ini jadi satu gitu ya akuntansi. Kenapa harus seragam? Ya karena sekarang bisnis itu sudah internasional, sudah lintas batas. Kalau kemudian tidak seragam, laporan katakanlah perusahaan yang ada di Jerman, yang dulunya di bawah pajak, Indonesia pakai GAAP. Nah itu kan kemudian harus ada penyesuaian, harus ada rekonsiliasi. Nah itu kan menyulitkan dunia ekonomi, dunia bisnis, juga dunia investasi. Nah sekarang nggak semuanya sama, seluruh dunia itu sama. Tapi kemudian loh, bagaimana Pak kalau sama? Nah ini kan kemudian disclosure-nya, pengungkapannya yang mungkin akan relatif berbeda satu tempat dengan yang lain karena sangat kondisional, sangat kontekstual. Bisnis negaranya, bisnis di Eropa dengan di kita di Indonesia tentu ada perbedaan konteks-konteks tertentu yang itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan katakanlah gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi pembahasan untuk kuliah ke-6 atau pertemuan ke-5. Terus setelah itu baru setelah itu ini dasar-dasar semuanya akuntansinya, dasar-dasar pemikiran akuntansi. Baru kemudian kita masuk ke hal yang lebih praktis, yang lebih selama ini mungkin Anda bisa kenali ya. Nah, dari apa? Ya karena kemudian dari konsep itu kemudian kita lihat laporan keuangan. Laporan-laporan apa aja yang ada di dalam laporan keuangan. Yang kemudian harus kita cermati persamaan dan perbedaannya antara SAK, IFRS, ETAP, dan SME atau EMKM, dan bentuk-bentuknya, kenapa berbeda bentuk, dan sebagainya. Terus kemudian katakanlah, apa yang paling membedakan, bisa saja ternyata kemudian karena ada akun-akun tertentu yang ada di sini tapi tidak ada di sana. Ya itu yang dibahas. Yang pertama itu adalah atau pertemuan ke-7 itu, perkuliahan ke-7 atau perkuliahan ke-6 itu adalah financial position, posisi keuangan atau neraca kalau dulu bahasanya ya. Perbedaannya neraca atau posisi keuangan, SAK, IFRS, ETAP dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada urusannya dengan akun-akun apa aja yang di dalamnya. Setelah itu minggu selanjutnya itu ada income statement, ada laporan laba dan rugi. Ya, laporan pendapatan. Income statement kan seharusnya laporan pendapatan, tapi kalau kita kan jadinya laba rugi diterjemahkannya. Karena hasil akhirnya itu net income-nya itu bisa saja kalau positif itu laba, kalau negatif berarti rugi. Kalau ternyata sama, itu yang break even point. Setelah itu pertemuan ke-8 atau perkuliahan ke-9 dari sekarang itu adalah statement of cash flow. Bagaimana laporan arus kas. Nah, setelah itu kan 3 ini kan bentuk laporan ya, bentuk laporan utama. Kalau yang keempat kita kan ada laporan perubahan posisi modal. Itu tidak perlu dibahas karena memang bukannya tidak sulit, tapi sangat khas IFRS. Kalau perubahan posisi modal untuk EMKM, apa yang berubah modalnya aja perorangan kan kayak begitu. Terus kemudian catatan atas laporan keuangan, itu kan given ya, catatan-catatan tentang metode akuntansi itu kan memang harus ada. Nah itu yang dua, atau yang kemudian yang ketiga, kalau ternyata ada perubahan metode akuntansi itu dan bagaimana dampaknya, itu tidak dibahas di dalam teori akuntansi. Cuma 3 laporan utama ini yang jadi fokus di pembelajaran teori akuntansi.
Setelah itu kita masuk ke yang positif teori. Tentang apa? Tentang hal-hal yang terkait dengan praktik. Tentang hal-hal yang sifatnya bukan lagi teoritis yang filosofis yang diawang-awang, tapi bagaimana praktik-praktik atau riset-riset dari praktik itu kemudian jadi riset, itu akan membentuk teori. Nah, itu nanti kemudian kita akan ketemu dengan positif theory of accounting atau akuntansi, teori akuntansi positif. Dari yang kemudian sifatnya yang normatif menjadi positif, dari sifatnya yang kemudian dasarnya itu adalah asumsi, postulat, itu kemudian menjadi yang sifatnya itu riset base gitu ya, yang kemudian sangat ketat gitu ya, akuntansi positif. Seperti apa akuntansi positif? Dia tidak kemudian meniadakan akuntansi normatif, karena akuntansi normatif ini yang membentuk standar, tapi dia melengkapi. Ini loh praktiknya. Jadi bukan sebagaimana harusnya akuntansi itu, tapi sebagaimana baiknya akuntansi itu dalam praktiknya. Itu di positive accounting theory. Nanti seperti apa akuntansi positif, itu nanti akan ada perkuliahannya yang kalau di buku itu ya yang kemudian ini Watt and Zimmerman sama Scott itu akan Anda baca dua buku itu atau dua e-book itu yang akan Anda banyak pelajari setelah pertemuan ke-9 ini. Nah, itu positif akuntansi. Terus kemudian isinya apa aja? Nah, isinya banyak sebenarnya, di teori keuangan fundamental itu lebih banyak, tapi di sini hanya beberapa yang penting, yang sangat penting, yang sangat relasionalnya dekat dengan teori akuntansi. Nah, setelah akuntansi positif, minggu selanjutnya itu ada decision usefulness approach to financial reporting. Jadi pendekatan kegunaan keputusan. Jadi kan laporan akuntansi itu disusun atau laporan keuangan itu disusun, itu kan itu menjadi data dan menjadi informasi yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang jadi penting. Nah, ini yang akan kita bahas, decision usefulness approach. Kemudian selanjutnya itu the information perspective. Perspektif informasi apa aja yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, itu yang menjadi bahasan kita yang ke-12. Selanjutnya yang ke-13 itu adalah earnings management. Bagaimana mengelola laba. Batasan-batasannya, etikanya, apa yang tidak boleh dilanggar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, semua itu laporan itu nanti akan tersaji untuk pasar modal, atau yang tersaji di pasar modal, apalagi yang IFRS itu. Kemudian kita harus belajar tentang efisien securities market atau efisien market hypothesis. Jadi kita akan ada 14 kali pertemuan mulai hari ini, atau katakanlah 13 kali presentasi. Ada 13 kali presentasi. Oke. Nah, sebelum masuk penugasan dan sebagainya, saya yang perlu tahu, saya jumlahnya berapa ya kira-kira mahasiswa yang ada di sini? Bentar, saya minum dulu. Ternyata haus juga ngomong setengah jam. Berapa mahasiswa yang ikut perkuliahan kita? Yang kemarin berapa ya jumlahnya? 30 berapa? Bisa dilihat di presensi di sini. 34, Pak. 34. Iya. 34. Kalau 33, 39. Maaf, Pak. Bentar sih. Ya? Ini sepertinya Meli ikut kelas tapi kok nggak ada ya? Meli? Meli Antoni? Ayu Meli, iya. Iya, Meli Antoni.
Iya itu ikut kelas sebenarnya. Heeh. Cuma belum KRS. Jadi Oh, mahasiswanya 35. oh iya, nggak apa-apa sih kalau lebih satu. Meli karena ada sedikit masalah dengan KRS kan. Iya, Senin kemarin bisa KRS harusnya. Jadi dia harus melakukan perubahan. iya Pak, terima kasih. Jadi ada 34 atau 35. Sebentar, kalau kemudian ini berarti kalau ini ada 13 kali kuliah, kalau kali 2 kan 26. 26 plus 9. Oke, ya nggak apa-apa deh. Nanti kemudian silahkan Anda berbagi bahwa kemudian dibagi 13 gitu ya, 13 kali presentasi, 13 kali perkuliahan, nanti akan ada 4. Kalau ini jumlahnya 35, berarti ada 4 yang hanya 2 mahasiswa, yang lainnya itu 3. 4 kelompok dan ada 3. Nah ini, jadi begini, akhirnya bahwa kemudian yang depan-depan itu di akuntansi normatif, ini enak banget ini ya, sampai akuntansi positif itu jadi ada 8 perkuliahan awal itu banyak banget, banyak pakai banget gitu ya materinya yang harus dibaca, yang harus dipelajari dan relatif baru semua. Yang saya jelaskan tadi mulai dari The Role of Accounting Theory sampai ke statement of cash flow, itu banyak banget teori-teori katakanlah banyak ininya ya, banyak materinya banyak yang harus dibaca, presentasinya juga banyak, pekerjaannya jadi banyak. Nah, jadi yang saya putuskan, jadi nanti yang presentasi awal ini yang maju 3 orang. Jadi ada 8 perkuliahan awal yang di teori akuntansi normatif itu akan dipresentasikan oleh 3 orang, disusun oleh 3 orang. Sedangkan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang di belakang ini dipresentasikan oleh mereka yang oleh 2 orang, karena memang lebih dekat. Positif accounting theory ini juga nggak apa-apa. Ini untuk yang katakanlah sampai 9 pertemuan awal itu dipresentasikan oleh 9 orang. Sedangkan yang decision of usefulness, information perspective, earnings management, dan efficient market securities itu bisa dipresentasikan untuk mereka yang berisi 2 orang. Karena memang relatif bukan isinya sedikit, tapi relatif sudah Anda kenali. Ada banyak ini di manajemen keuangan, di analisis laporan keuangan, ini banyak. Tapi kalau yang di atas itu, The Role of Accounting Theory and Accounting Research, postulat, dan seterusnya, sampai pertemuan ke-10, itu relatif banyak isinya. Banyak yang harus disajikan, banyak yang harus dipresentasikan, sehingga itu yang nanti untuk 3 yang berisi anggota 3 orang. Itu ya. Jadi nanti Andre silahkan nanti kemudian di download RPS-nya, kemudian tolong saya dibuatkan daftarnya. Jadi kelompoknya, kelompok 1 gitu ya, terus kelompok gitu ya, terus kemudian materinya apa, terus kemudian penyajinya siapa, gitu ya. Jadi ada kelompok,
ada materi. Kalau materi sesuai dengan RPS ini, urutannya sesuai dengan RPS 1 sampai ya kalau di sini RP saya sampai 14 ya, tapi sampai 13 itu kemudian siapa yang menjadi penyajinya. Itu nanti tolong diundi, tolong dibicarakan masing-masing ada yang di sini. Itu yang kemudian silahkan oleh Andre nanti disusunkan, dibuatkan daftarnya, dibuat di Word aja. Kemudian kalau katakanlah kelompok 1 materinya adalah the role of accounting theory and accounting research. Terus kemudian penyajinya siapa gitu ya. Katakanlah contohnya penyajinya ini kan Elvira, Marcelino sama Eva gitu contohnya. Ini contoh. Kalau Henry sama Georgios ini pasti sama Gio ini yang diincar pasti yang di akuntansi positif ini. Dan mereka 2 orang biasanya. Ancamannya di EMH atau Earning Management ini kayaknya. Karena ngomongin pasar modal yang selama ini juga jadi ini ya kesukaannya dari Gio dan Henry. Saya sarankan itu ya Henry ya. Kamu yang Bapak ngomongin efisien securities market pertemuan yang terakhir atau earnings management. Itu sangat. Itu minggu keberapa, Pak? Kenapa? Minggu yang keberapa itu tadi? Terakhir. Oh, terakhir. Ke-13 tadi ya, Pak? Minggu ke-13 dan minggu ke-14. Oh iya. Baik, Pak. Siap. Siap. Sudah sepertinya langsung dijup itu ya. Ya karena memang sangat bau nuansa pasar modalnya memang sangat kental. Yang lainnya memang relatif akuntansi gitu ya. Laporan keuangan dan sebagainya seperti bentuk-bentuknya. Kalau yang di belakang-belakang di terakhir itu bagaimana laporan keuangan itu bisa kemudian bermanfaat di pasar modal. Apakah earnings manajemennya, bagaimana mengelola labanya, ataukah setelah itu jadi kalau kemudian laba masuk di pasar modal, corporate action itu berpengaruh kepada efisiensi pasar modalnya. Bahwa informasi itu sifatnya ke depan atau yang informasi itu jangka panjang itu kan akhirnya lemah atau bentuknya semi kuat dan sebagainya. Itu sangat pasar modal di 2 pertemuan yang terakhir itu. Oke. Seperti biasa. Nah, apakah ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kemudian kita masuk ke kriteria penugasan dan penilaian. Seperti biasa, kuis kecil saya itu dari aktivitas kelas. Proses Anda tanya, Pak, yang presentasi pasti dapat langsung kuis kecilnya saya kasih nilai 100, kemudian yang nanya itu juga kemudian 100. Jadi ya ini untuk memicu Anda beraktif lah dalam di kelas, baik juga untuk tanya jawab. Nah, sedangkan untuk kuis besarnya itu sekali presentasi masing-masing kelompok, tidak perlu lagi presentasi yang kedua kecuali memang mau revisi gitu ya. Itu ada yang saya sebutkan tadi ada 13 presentasi, langsung penilaiannya seperti biasa itu untuk kuis besar 1 dari kelayakan makalahnya, kuis besar kedua itu dari materi presentasi ya. Apakah PowerPoint ataukah PowerText? Sudah semester 6 sudah ikut, saya mulai semester 3 sudah tahu ya. Pak Dan itu pasti isinya jadi orang mata panda gitu ya. Mata panda di kuis besar, nanti mata panda lagi di UAS. Karena UAS-nya pasti nulis artikel gitu ya. Ya, supaya Anda terbiasa lah dengan
menyusun laporan dan skripsi. Kuis itu yang kelompok ya, kuis besar 1 dan 2 itu penilaiannya kelompok, sedangkan kuis besar 3 dan 4 itu individu, yang ketiga itu adalah kemampuan presentasi, dan yang kuis besar yang keempat itu adalah kemampuan diskusi. Jadi dari bagaimana menjawab dan sebagainya. Nah, kalau begini kan presentasinya kan pasti ya, sejelek-jeleknya presentasi kan saya nggak mungkin kasih nilai 30 atau 40 gitu kan. Nah, makanya ini juga salah satu untuk meminimalisir tingkat ketidaklulusan. Jadi kalau yang ya Anda asal tanya 1 kali 2 kali, terus kemudian presentasi walaupun tidak terlalu bagus, artikel juga asal tidak kemudian plagiat, tidak kemudian comot tulisannya orang Anda tempelkan, lulus pasti gitu ya. Tapi ya nilainya nggak tahu gitu ya. Sedangkan ujian akhir itu adalah artikel, ini sifatnya individual dari pokok bahasan yang Anda sampaikan. Katakanlah Angel gitu ya. Angel itu materinya bersama timnya itu tentang statement of cash flow. Ya maka nanti kemudian kan cash flow itu kan ada 3 ya. Ada cash flow ada pendanaan, ada investasi, ada operasional, tinggal kemudian dibahas salah satu yang diambil untuk dijadikan artikel. Nah, format makalahnya sudah ada, sudah saya sampaikan di sini. Juga struktur artikelnya ya cukup 3. Kalau makalah Anda sudah tahu ada 5 bab: pendahuluan, landasan teori, studi kasus atau contoh kasus, kemudian pembahasan dan penutup. Sedangkan artikel cukup dibagi 3 saja. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan teori, dan studi kasus itu jadi 1, kurang lebih ya secara umum sih kurang lebih 30% dari artikelnya. Sedangkan pembahasan itu analisis dan opini itu kurang lebih 60%. Sedangkan kemudian penutup itu untuk simpulan saja ya, tidak perlu saran. Itu kurang lebih 10% dari isi artikel. Nah, bagaimana dengan penyerahan? Ini saya tulis masih penyerahan hard copy dan kompilasi akhir ya, tidak perlu hard copy, cukup dalam bentuk soft copy. Itu nanti makalah yang sudah direvisi. Terus kemudian kalau memang ada materi presentasi yang sudah direvisi dan artikel itu digabung dalam satu folder untuk satu kelompok, dan kemudian itu yang akan dikirimkan kepada ketua kelas. Dan ketua kelas yang akan mengumpulkan saya untuk seluruh kuis besar dan seluruh artikel Anda gitu ya. Dan yang kemudian karena kita kuliahnya itu daring, kuliahnya itu online, ini video presentasi nanti direkam, yang kemudian akan diunggah oleh masing-masing kelompok itu maksimal 1 minggu setelah presentasi ini ya ke akun YouTube-nya masing-masing, dan kemudian disubscribe-kan atau di-embed-kan ke YouTube saya gitu ya, supaya tahu. Jadi materi Anda itu ya seperti yang kemarin ya saya sampaikan, kenapa direkam, kenapa kemudian ditayangkan ke YouTube. Ternyata banyak yang mengikuti gitu ya. Ada yang memang ya ada 20-an masing-masing, setiap kali presentasi ada 20, ada yang 30, ada yang ternyata YouTube itu membantu yang lain, ada yang mengaku gitu ya, terima kasih sudah jadi tambahan materi untuk saya, tapi ada yang diem,
Dan tapi rata-rata semuanya jempol kok, jarang ada yang jempolnya ke bawah, atau hampir nggak ada gitu ya. Ada yang minta bagaimana kemarin itu saya dapat email itu bagaimana saya mendapatkan soft copy dari bukan soft copy, saya mendapatkan file PDF dari presentasi ini. Jadi ada yang minta PPT-nya dan PDF-nya. Yang nggak tahu gitu, ada namanya si cewek gitu ya, kayaknya mahasiswa gitu, kayaknya butuh gitu ya. Wah, ternyata banyak yang nge-like video-video kita ya di perkuliahan Anda di semester kemarin gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan entah itu manajemen strategi, entah kuliah yang apa, itu yang kemudian menjadikan perkuliahan ini ternyata punya banyak manfaat di luar sana. Dan saya belum lihat lagi sekarang apakah sudah naik gitu ya yang penontonnya. Ya, nah itu yang ada di Anda, terus kemudian ada yang saya juga upload. Kalau saya malah uploadnya raw gitu ya, apa adanya, nggak perlu saya kasih komentar, saya upload juga. Dan ternyata kita banyak tanggapan yang positif. Ya minimal kan siapa tahu bisa jadi YouTuber, terus kemudian di-endorse. Bedanya yang endorse kita itu adalah penerbit buku yang ya siapa tahu ya nggak apa-apa, nggak terlalu banyak duitnya, yang penting kita punya kontribusi nyata untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kira-kira itu isi dari RPS yang menjadi kewajiban Anda selama 1 semester ke depan. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan atau ada hal yang lain, keberatan mungkin? Oke, ada pertanyaan? Ada informasi? Ada keberatan? Nggak berani. Kalau keberatan ya Andre, silakan. Pak, dan ini daftar kelompoknya saya kirim maksimal kapan ya, Pak? Ya kalau bisa nanti sebelum kan minggu depan kan sudah harus ada yang presentasi nih, kelompok yang pertama kan ya, sebelum itu kan entah kamu kirim Jumat, entah Minggu atau apa ya, kirim ke OA gitu kan. Senin kan masih bisa saya buka, kemudian saya lihat, saya cek siapa yang presentasi di Seninnya. Paling enggak kan kalau sudah tahu gitu kan. Oke, satu lagi yang kurang. Makalah itu kan harus dikirim 1 hari sebelum perkuliahan ini ya. Paling tidak kan kalau hari Selasa gini kan Senin sore sudah masuk, sehingga bisa saya komentari gitu kan. Jangan kemudian pas kuliahnya baru dikirim gitu kan, saya jadi bingung nanti buka berapa file ini. Gitu ya. Oke, yang lain? Wah, kalau nanti jam 1 sama ya, semester 6 praktikum audit. Oh, tapi ini hanya untuk sorry, ini di luar konteks ya. Kalau yang nanti praktikum audit itu semua, enggak toh? Harusnya semua, Pak. Oh, praktikum audit itu wajib semua. Bentar, saya lihat di sini. Pengauditan 2 wajib, 3 itu praktikum audit. Oh iya, semua ya. Waduh, ini ya nggak apa-apa deh, nanti aja deh bagaimana ceritanya.
karena saya harus bercerita tentang atlas. Yang repotnya lagi kan ternyata banyak anak PKL yang di KAP ini, semester ini ada 6 tambah 4 ada 10 orang. Padahal saya atlas itu tidak canggih-canggih, ya bukan nggak canggih-canggih banget karena itu alat baru. Semoga tidak mengecewakan nanti di perkuliahan nanti. Oke. Ada yang lain? RPS-nya sudah di-download ya? Juga materi-materinya silakan di-download di Teams masing-masing. Ada yang lain? Pertanyaan atau hal yang lain? Dari saya belum ada, Pak. Oh iya, dari ketua kelas, dari Andre. Yang lain silakan dari anggota kelasnya. Siap ya di perkuliahan ini ya, di teori akuntansi semester 6, semester genap. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, ya perkuliahan pertama ini untuk teori akuntansi bisa saya akhiri. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk perkuliahan kita, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan yang terbaik sepanjang semester ini, juga untuk studi Anda ya berjalan lancar sampai akhir di Universitas Machung pada tahun depan ya. Oke, kita bisa tutup, kita akhiri, kita berdoa. Silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Terima kasih, ketemu lagi di minggu depan ya.